Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Indri Fauzia, NIM 2120201046 dari Prodi Administrasi Publik kelas A1 semester 7. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Arsip dan Perkantoran yang membahas mengenai bagaimana strategi terbaik dalam mengelola arsip elektronik. Sebelum kita bahas mengenai strategi terbaik dalam pengelolaan arsip elektronik, alangkah baiknya jika kita cari tahu dulu apa sih arsip elektronik. Jadi, arsip elektronik atau electronic archive adalah sistem atau tata cara pengumpulan informasi berupa dokumen yang direkam dan disimpan menggunakan teknologi komputer berbentuk dokumen elektronik dengan tujuan agar dokumen mudah dilihat, dikelola, ditemukan, dan dipergunakan kembali. Keberadaan arsip elektronik mempermudah penyimpanan, pengelolaan, dan akses terhadap informasi karena tidak memerlukan ruang fisik seperti arsip kertas. Arsip elektronik dapat diakses kapan saja dan dari mana saja melalui perangkat seperti komputer, tablet, atau smartphone, selama terdapat koneksi ke media penyimpanan seperti server atau cloud. Namun, keberadaan arsip elektronik memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem keamanan yang baik untuk melindungi data dari ancaman seperti persoalan autentifikasi, akses tidak sah, peretasan, kehilangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan strategi terbaik dalam mengelola arsip elektronik yang akan kita bahas dalam video ini. Langkah awal adalah memastikan infrastruktur fisik dan digital yang digunakan untuk menyimpan arsip berada dalam kondisi yang aman. Perangkat keras seperti server dan perangkat penyimpanan harus ditempatkan di lokasi yang terbatas aksesnya. Sementara itu, perangkat lunak pendukung harus selalu diperbarui untuk mengatasi celah keamanan terbaru. Selain itu, penggunaan teknologi enkripsi sangat penting untuk melindungi data, baik saat disimpan maupun saat ditransmisikan. Protokol keamanan seperti HTTPS dan VPN dapat melindungi komunikasi data dari penyadapan pihak ketiga. Selain itu, kontrol akses juga menjadi faktor yang krusial. Sistem autentikasi dua faktor harus diterapkan untuk memastikan hanya pengguna yang memiliki izin yang dapat mengakses arsip. Penggunaan kontrol berbasis peran dapat membatasi akses pengguna berdasarkan tanggung jawab mereka, sehingga mengurangi resiko akses yang tidak sah. Pencadangan data secara rutin juga penting untuk dilakukan. Jadi data cadangan harus disimpan di lokasi yang terpisah dan dilindungi dengan enkripsi, sehingga data dapat dipulihkan jika terjadi insiden seperti serangan ransomware. Audit dan pemantauan sistem secara berkala juga diperlukan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan yang bisa menjadi tanda-tanda adanya upaya peretasan. Selain itu, dalam pengelola layanan publik, kesadaran pengguna juga memainkan peran besar dalam keamanan arsip elektronik. Memberikan pelatihan kepada staf tentang praktik keamanan, seperti membuat kata sandi yang kuat dan mengenali ancaman phishing, dapat mencegah banyak ancaman dari awal. Pada saat yang sama, budaya keamanan harus dibangun dalam organisasi di mana pengguna paham pentingnya menjaga kerahasiaan dan integritas data. Terakhir, dalam setiap organisasi harus memiliki rencana tanggap insiden yang baik untuk merespon potensi pelanggaran keamanan. Rencana tersebut harus mencakup langkah-langkah untuk mengisolasi ancaman, memulihkan data, dan menganalisis penyebabnya agar kejadian serupa tidak terulang. Dengan kombinasi teknologi canggih, kemudian kebijakan yang jelas, serta kesadaran dari pengelola publik yang tinggi, pengelolaan arsip elektronik dapat dilakukan dengan aman, yang dapat melindungi data dari ancaman yang membahayakan. Dari strategi-strategi yang sudah dijelaskan, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan data dalam pengelolaan arsip elektronik, serta menghadapi tantangan pada keamanan data dan meningkatkan pengelola layanan publik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.